Sobat Kreatif Kota Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayutia dalam segmen Art and Creative Talks yang merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, berbicara tentang Denfest nih ya, tahun ini Denpasar Festival cukup berbeda karena mengingat sekarang sedang pandemi, jadi kita semua mengalihkan pertunjukan secara virtual. Nah, kalian bisa menonton tayangan Denfest di denfest.creativity.id dan juga Denpasar menyediakan marketplace khusus untuk UMKM Kota Denpasar sehingga UMKM Kota Denpasar tetap bisa berjualan secara online dan sobat kreatif bisa berbelanja secara online. Nah, pada hari ini saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa menginspirasi kita semua, terutama sobat kreatif yang sedang menonton di rumah. Ada Ji Rahman, selamat datang di Dharma Negara Laya Ji. Swastiastu. Saya sebelum berbicara panjang dengan Ji Rahman akan memperkenalkan sedikit profil dari Ji Rahman. Ji Rahman ini bernama lengkap Ibu Gusti Ngurah Murtana, lulusan Insinyur Teknik Sipil ya. Hobi di bidang audiovisual, sejak tahun 2003 beralih profesi ke dunia musik bersama saudara-saudaranya. Kita sudah tahu bersama bahwa band Triple X itu sangat terkenal ya Ji. Lalu banyak mengorbitkan artis-artis Bali di bawah label Jayagiri Production dan juga saat ini menggeluti 7 subsektor yaitu periklanan, desain grafis, fashion, video film fotografi, musik, seni pertunjukan, dan percetakan. Tapi sobat kreatif, Ji Rahman juga ternyata punya bisnis kuliner. Kita tahu bersama ada Jaki Food and Drink dan juga sebagai ketua Pramusti Persatuan Artis Musisi Pencipta Lagu dan Insan Seni Bali dan juga wakil ketua KPI Daerah Bali. Wah, ini luar biasa sekali, dari profil saja sudah sangat menginspirasi, Ji, sangat panjang dan benar-benar pasti sobat kreatif itu ingin tahu gimana sih Ji awal karirnya Ji Rahman. Dari awal tuh sebenarnya sukanya apa sih kok tiba-tiba sekarang menjalar sebanyak itu profesinya kan? Seperti yang disampaikan Ayu tadi kan, yang terjerumus tanda kutip ke dunia seni musik itu kan 2003, tidak disengaja. Walaupun dia senang teknik bangunan, merancang gedung, rumah, dia senang gitu. Tapi kok setelah yang terjun ke dunia seni musik itu kok nyaman gitu loh. Beda kepuasannya, beda kalau biasa kita di proyek berpanas-panasan di lapangan. Kalau ini kita bergaul sama teman-teman seniman, musisi, anak muda, jadi kita jadi awet muda gitu. Ya, berarti bisa dibilang musik ini hobinya Ji Rahman ya pertamanya. Ya. Kita hobi mendengarkan, memantau, walaupun dia sendiri tidak bisa main musik gitu loh. Makanya tadi seperti disampaikan adik-adik yang kok bagus gitu, video klipnya kok bisa bagus gitu, karena dia sukanya hobinya di videografi sebenarnya awalnya, bukan bikin video klip gitu. Karena awal dulu tahun 2003 itu ada Bali TV, nah di sana kita pengen tunjukkan karya kita. Yang punya rumah produksi pengen membuat video klip yang beda, yang ada efek full efek, tidak standar sekali seperti yang sebelumnya. Makanya itulah awal dari tiang dunia seni itu ternyata terus bisa berkembang dan menginspirasi, menjadi tantangan gitu loh. Dan itu tiang lakukan dengan sepenuh hati, jadi kepuasannya beda. Jadi Ji Rahman ini benar-benar membuktikan bahwa seorang lulusan teknik sipil bisa menjadi seniman juga gitu. Itu kan benar-benar bertolak belakang gitu. Secara sifat juga saya tahu bahwa teknik sipil kan biasanya orangnya saklek-saklek, tegas-tegas gitu. Maksudnya jiwa seninya mungkin kita jarang melihat gitu. Tapi Ji Rahman sendiri punya jiwa seni yang ternyata sangat besar dan malah sampai sekarang aktif di seni juga nih. Iya betul. Jadi ketua Pramusi itu kan mewadahi teman-teman musisi semua yang ada di Bali, yang baru, yang lawas, yang senior lah semuanya. Tapi semua itu yang anggap sebagai teman semua dan menambah wawasan terus menggali. Kalau memang teknik sipil identik dengan hitung-hitungan sebenarnya, ya hitung-hitung konstruksi berapa biar kokoh bangunannya. Tapi itu kemampuan yang tiang punya, tapi tiang lebih puas kalau kita kerjanya di bidang seni. Mungkin tiang terapkan, tiang juga punya ilmu, jadi kalau kita merancang suatu panggung itu kan masuk juga ilmu yang basic yang gitu.
itu jadi semuanya bisa universal, kita bisa combine. Nah, berarti sudah sangat banyak sekali Ji Rahman merangkul artis-artis di Bali juga di bawah label Jaya Giri Production. Nika siapa aja sih artis-artis yang sudah berhasil Ji Rahman terbitkan gitu? Banyak deket yang beberapa mungkin ya. awalnya kemudian datang Nano Biru saat itu. Nano Biru belum begitu terkenal gitu. Akhirnya dengan kita kerjasama bersama, akhirnya sukses dengan bedudunya, dengan fans yang banyak, albumnya sampai berapa tuh 3, 4, 5 ada triple album, sukses luar biasa itu. Jadi yang bisa membantu Nano Biru mengorbitkan sampai sekarang bisa bertahan, yang senang kebanggaan ya. Selanjutnya ada juga bintang band juga yang 5 album yang bisa produksi dulu. Kemudian selanjutnya 4WD band juga itu yang juga orbitan. Yang terakhir bandnya ada di Ubud Band juga sebelum adanya KIS itu yang sempat juga pegang gitu loh. Jadi banyak band ada yang sambil lupa Jackpot Band. Banyaklah band yang ternyata artis ini juga solo juga ya. Ini solo juga kayak Dian Nafi, ini Dian yang lebih kayak Tisna, ada Trisna, banyak nih sampai yang itu sampai ke dunia seni joget yang tari tradisional juga yang pernah hadirkan. Dulu ada joget porno, tapi yang kayak enggak serak dengan joget porno, yang buat joget yang sopan sesuai pakemnya lah joget. Yang produksi atau hadirkan namanya joget Sekar Pelangi dengan musik tradisional dipadukan dengan musik modern gitu. Jadi jogetnya atraktif jadinya dari segi kemasan musik gitu. Tentu dalam proses membuat sebuah label ini kan pasti banyak tantangan dan rintangannya dan ada proses yang dilewati kan Ji Rahman. Mungkin bisa sharing gimana akhirnya Ji Rahman dari menjadi band Triple X terus tiba-tiba melabeli banyak artis Bali. Iya. Memang tantangannya yaitu semakin banyak ada tantangan tawaran atau yang bisa mengorbitkan seseorang yang belum apa-apa akhirnya bisa jadi top, jadi populer, itu kepuasan. Tapi tantangannya terutama ini setelah adanya pergeseran dunia ke digital, dari analog ke digital, sehingga beda cara orang menikmati musik itu beda dengan adanya YouTube sekarang. Ya otomatis tantangan baru karena kita tidak bisa bertahan dengan teknologi yang lama. Kita bahkan proses rilis single pun sekarang sudah tidak ada kaset, tidak ada kaset ya. Tidak ada. Itu sistemnya udah beda. Kalau dulu kita bisa jualan CD kaset, kalau sekarang kita nggak bisa jualan, kita tinggal publish dari YouTube. Di sanalah kita bisa mendapatkan viewer atau dapatkan nilai promosi di sana di YouTube. Ini tantangan sekarang, makanya sekarang artis-artis di Pramusti maupun di label Tiang wajibkan membuat akun YouTube karena itu sarana yang harus dikuatkan dan itu dijaga terus biar tetap eksis dan tetap berkarya terus kreatif untuk mendapatkan imbalan dari tentunya dari profit dari iklan YouTube itu sendiri. Jadi terus mengikuti arus lah ya dari produksi secara analog terus ke online, media online semua sekarang. Mengingat sekarang juga sudah masuk ke masa pandemi gitu ya. Ya pasti kan seluruh kegiatannya Ji Rahman ada yang berdampak. Apa aja sih dampak-dampak yang signifikan terjadi ketika pandemi ini melanda dunia gitu? Ya dunia hiburan, dunia seni musik khususnya itu paling pertama kena. Kita bagaimana tahu saat mulai awal pandemi sudah sign kontrak, ada event di sini, ada job di sini, ada manggung di sini itu kan sudah kita tangani, sudah ada DP dan sebagainya. Tiba-tiba ada aturan tidak boleh di ruang publik, dibatasi, semua takut jadinya. Jadi semua pemilik acara, owner itu ya membatalkan, ditunda sampai menunggu waktu tidak jelas kapan bisa berakhir. Nah dari sanalah kita mulai metapo lah di rumah aja terus. Tapi setelah 3 bulan ini kayaknya belum kunjung reda gitu. Tapi
kita tetap menginformasi ke anggota Pramusti atau teman Pramusti itu kita bisa dari rumah berkarya mempublishnya. Makanya kemarin pada saat maraknya pandemi itu kita mengadakan konser amal virtual. Kita menggali di awal-awal itu kita menggali dana dari masyarakat dengan ngamen dari rumah. Di rumah ngamen, semua artis yang siap ngamen itu kita rekam dan kita live-kan di Facebook, di YouTube. Di sana kita cantumkan kontak donasi, rekening. Di sana lumayan dapat. Akhirnya kita bagikan hasil kita donasi dari masyarakat, kita bagikan ke masyarakat yang tidak mampu di seluruh Bali. Jadi langsung artisnya bawa, ada yang bawa ke Karangasem, Kelungkung, artisnya sendiri menyebar. Nah itu usaha kita, termasuk juga 3 kali kita ngadakan konser amal. Semua tujuannya untuk memberi semangat pada insan seni itu sendiri. Karena kita kemarin di Bali TV terakhir, TVRI juga ada semua sistem begitu menggali dana, dan terakhir baru kita menggali dana untuk seniman itu sendiri. Seniman itu dari hasil donasi itu kita berikan teman-teman yang manggung, kita kasihkan honor lah secukupnya, lumayan menjadi bekal beberapa bulan itu, karena di saat sekarang ini semua pada krisis atau pocket dalam gitu. Jadi itu juga merupakan tantangan juga ya di masa pandemi untuk tetap bisa mengaktifkan teman-teman musisi kan Ji Rahman ya. Betul. Nah tapi boleh deh sedikit kita minta kiat-kiat dari Ji Rahman untuk sobat kreatif yang sedang menonton, bagaimana sih cara anak-anak muda nih terutama sekarang untuk mereka tetap merasa bahwa akan ada nafas nih di antara bencana yang sedang ada gitu. Apa aja sih kiat-kiat dari Ji Rahman biar sobat kreatif masih tetap bisa berkreativitas, produktif di rumah atau membuat karya-karya? Silakan Ji Rah. Diharapkan teman-teman anak muda yang semangatnya masih tinggi ini tetap berkarya di rumah dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Kalau kita harus untuk bertemu tatap muka dengan yang lain, kita harus jaga jarak. Itu aja poinnya. Jangan dihambat dengan adanya pandemi ini. Kita justru tetap di rumah tapi tidak bisa beraktivitas di luar. Yang penting sekarang itu kita itu jangan terlena. Kadang-kadang kita nggak sadari, kita ngumpul-ngumpul, kita begitu melepas masker terlalu dekat itu beresiko sendiri, jadi akhirnya merugikan kita sendiri. Tapi sekarang kita harus lihat ke depan. Sekarang pemerintah sudah berupaya dan sebentar lagi mungkin ada vaksin. Kita sudah punya stok nantinya. Dan kalau kita di masa pandemi ini kita membuat stok karya, di saat kita sudah bisa terbebas setelah vaksin, kita di sana kita semua kita publish atau rilis semua karya itu suatu harapan kami yang sih optimis. Jadi tahun depan itu kita bisa berekspresi lah. Ya, Apalagi Denpasar. Ini Denpasar seperti di DNA ini kan semua membicarakan, dan ini tempat kreativitas yang bagus lagi dan perlu dimanfaatkan oleh ini kreator-kreator muda itu, ide-ide yang brilian, yang cerdas, yang ke depan itu. Jadi sobat kreatif sebenarnya masa pandemi ini menurut Ji Rahman juga, menurut saya pribadi juga adalah timing yang tepat banget untuk kita terus berkarya walaupun di rumah kan. Jadi kita kumpulin aja karya-karya kita yang nantinya mungkin tahun depan setelah semua kondisi membaik kita bisa sama-sama rilis gitu kan. Jadi ini momentum kita berpikir, rehat, mencari mood, mencari inspirasi juga untuk berkarya kan. Jadi tidak berdiam diri aja gitu di rumah. Dia akan tetap produktif dan juga kreatif. Nah, saya pengen flashback sedikit ke momen-momen Ji Rahman berkarir. Ada nggak momen atau kegiatan yang paling berkesan, entah itu yang paling sebenarnya membuat Ji Rahman sedih atau terpuruk, atau bahkan sangat membuat Ji Rahman itu berkesan sekali perjalanan karirnya? Momen lucu mungkin? Mungkin dalam pementasan musik mungkin itu yang tidak pernah dia lupakan. Di saat kita konser beribu-ribu orang, tiba-tiba lampu padam, akhirnya masyarakat marah sampai mulai bantu membakar ini. Itu
sesuatu yang itu ya, zaman menegangkan ya. itu ya? Ya, karena penonton saat itu mereka berbayar, kita beli tiket. Iya. Nah sekarang tiba-tiba mati lampu dan dia tidak bisa menikmati musik dan Merasa waktunya dirugikan. lama, tidak terima, main lempar batu dan akhirnya ya saat itu tegang sekali yang kondisi karena batu berseliweran yang di depan panggung di FOH itu di semua takut gitu loh. Jadi semua tolong amankan semua peralatan gitu loh. Jadi kamera semua, laptop dan semua skru alat musik. Tapi akhirnya itu tidak jadi tampil akhirnya. Nggak jadi tampil tapi nanti ada tampil ulang gitu loh. Jadi dibuat gratis. Pementasan konser saat itu yang tadinya berbayar per tiket sekarang gratis temuk gitu. Jadi itu memang kompensasi dari penyelenggara saat itu atau sponsor saat itu. Ya, itu tidak pernah dilupakan karena itu cukup menegangkan. Selalu ada momen yang berkesan di perjalanan karir kan. Iya. Melihat banyaknya juga profesi yang Jiraman geluti gitu ya. Jiraman juga seorang kepala rumah tangga, ada kegiatan membraya juga pastinya. Gimana sih time manajemennya Jiraman dalam melakukan semua kegiatannya Jiraman sepanjang berkarir? Kalau dia sih hidup ini lebih ke konsep ngayah ya. Jadi dia tidak terlalu mengejar dalam materi semata-mata, tapi kepuasan batin dia. Makanya dia dia lebih senang dunia seni daripada dia masih umpamanya dulu di dunia teknik sipil yang biasanya mainnya proyek-proyek rumah dan sebagainya itu kan pasti dari segi finansial pasti tinggi, tapi di dunia seni pressure-nya beda, juga pasti tinggi. yang lebih banyak teman yang di sana kelebihannya dibandingkan teman-temannya yang masih sibuk di sana dengan dunianya yang basic teknik, dengan sekarang dia lebih banyak punya teman, jadi kepuasannya beda nih. Dan dia pun selalu kayak sekarang dia ada dos klien adat di banyak itu kan ngayah itu kan tidak ada dana, justru kita keluar anggaran lebih untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ya tentunya harus siap untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran gitu. Begitu juga di dunia seni yang masih suatu acara, misalnya kita meng-create suatu acara itu bisa sukses gitu, walaupun untungnya tipis, yang penting puas ya, acara sukses luar biasa gitu ya, artinya lebih ke kepuasan hati aja dia. Jadi tidak selamanya yang ke materi orientasinya gitu. Kalau memang ada materi dapat rezeki ya disyukuri dia. Karena kalau mengejar materi aja akan cepat stresnya di Betul, kalau ya. kita tidak membahagiakan diri sendiri dulu kan, apalagi seniman sebelum membahagiakan penonton kita harus pastikan diri kita bahagia nggak melakukan itu kan ya. Iya. Lalu saya menyinggung sedikit sebagai wakil ketua KPI daerah Bali, tentu Jirah juga sudah sering mengamati tayangan-tayangan baik di media online maupun televisi atau radio. Gimana nih kira-kira tanggapan Jirah untuk anak-anak muda terutama, pesan apa yang bisa Jirahman sampaikan untuk anak-anak milenial yang mungkin sekarang lagi gemar banget bikin YouTube, jadi konten creator segala macam, apa sih pesan yang bisa Jirahman sampaikan dan agar bisa membuat konten-konten yang lebih edukatif atau apa? Begini, mungkin perlu yang sedikit informasikan bahwa KPI ini ranahnya hanya terbatas di penyiaran televisi dan radio. Itu yang ada di dalam undang-undang penyiaran. Itulah tugas wewenang kita untuk mengawasi televisi dan radio. Nah, sekarang perkembangan zaman, undang-undang itu sudah lama. Ini undang-undang akan direvisi nantinya agar mungkin nanti bisa menjamah ke dunia online. Jadi sementara kita tidak punya wewenang untuk mengawasi dunia online yang lagi marak ini. Ini masih digodok di pusat ini. Siapa yang akan mengawasi gitu. Tapi kalau yang pribadi dia justru senang mengikuti dunia-dunia virtual ataupun online yang di sana itu anak-anak itu bebas sekali berkarya, kreativitasnya bagus-bagus sekali, apalagi anak-anak muda itu dari segi visual itu semua keren-keren bagus itu.
Dan ini mungkin kadang-kadang jarang terekspos di media televisi gitu loh. Itu mungkin yang di KPI juga sekarang ada namanya Gema Cipa, Gerakan Masyarakat Cinta Perdamaian. Salah satunya itu kita mengadakan lomba ILM kreatif, artinya lomba iklan layanan masyarakat kreatif. Ini terbuka untuk umum. Tujuannya apa? Ini menyasar kreator-kreator anak muda. Ayo kita berkarya yang kreatif, pokoknya kita akan seleksi dan nanti akan ada hadiahnya. Dan itu wujud bahwa kita itu menghargai anak-anak muda kreatif atas kreativitas yang sekarang yang digemari oleh kalangan milenial sekarang. Jadi kita memberikan ruang untuk mereka. Memberikan ruang untuk anak muda sebenarnya. Jadi kalau kalian tertarik juga mungkin sering-seringlah kita bekerja sama, berkolaborasi juga sama pihak-pihak seperti KPI juga yang membuat event-event yang untuk merangkul juga anak-anak milenial. Kalian ikutilah kegiatan-kegiatan yang seperti itu gitu kan, karena juga bisa menunjang kreativitas kita juga sebagai anak muda kan Ji. Nah, Ji Rahman juga sudah sering sekali saya lihat main ke Dharma Negara Alaya, ikut beberapa event di sini juga, hadir juga. Gimana sih responnya Ji Rahman terhadap adanya Dharma Negara Alaya ini? Niki suatu kejutan, tidak disangka banyak, apalagi yang juga berdiskusi ke luar Denpasar, kadang-kadang yang pulang kampung mana ini menjadi pembicaraan ternyata banyak orang baru masuk, terperangah, bagus sekali gitu. Semuanya ada di sini dan kreatif gitu. Jadi harapan Tiang sih ini tahun depan dan berikutnya itu memang semarak terus di sini, ada pementasan, event atau pertemuan apalah sejenisnya, semuanya terpusat di sini. Jadi anak muda itu tidak perlu bingung-bingung lagi nyari tempat mangkal gitu lah, nongkrong atau menyalurkan idenya itu sudah disiapkan oleh Pemkor Denpasar. Ini suatu terobosan yang membanggakan. Dia sendiri bangga jadi warga Kota Denpasar biar bisa melihat kemajuan interior, kemajuan teknologi yang ada di sini, kemajuan seni yang ada di sini itu cukup membanggakan. Yang rasa niki sangat positif sekali Dharma Negara Alaya ini untuk ke depan, biar bisa daerah-daerah lain bisa meniru atau Denpasar selalu menjadi pionir. Sama dengan Denfest dulu kan daerah lain kan belum ada. Kan akhirnya sekarang banyak ada Buleleng Festival, Semarang Food Festival, ya sejenis itulah. Jadi barometer Denpasar ini membanggakan kita selaku warga Kota Denpasar. Baik, terima kasih Ji Rah. Terakhir, harapan Ji Rah untuk industri kreatif Bali khususnya Denpasar apa nih, dan harapan untuk Denpasar Festival selanjutnya bagaimana Ji Rah? Kalau masalah harapan industri kreatif sih, dia rasa memang Denpasar sudah selangkah lebih maju. Dia harap nih tinggal dipertahankan, disempurnakan. Kemudian untuk Denfest, mungkin ini juga karena menjadi pionir, setiap tahunnya itu selalu ada konsep-konsep yang unik yang berbeda dari sebelumnya. Dia berharap Denfest ini tetap menjadi ikon lah Bali, jadi menonjol. Selain mungkin ada Sanur Festival di Denfest itu memang harus unik, apalagi tempatnya di Catur Muka itu mungkin bisa dipertahankan gitu. Karena itu sudah brandnya Denfest gitu. Kalau mau kita pindahkan di Lumintang sekarang mungkin perlu proses lagi. Jadi beda taksunya beda. Kalau di Denfest di Catur Muka itu memang berkesan sekali dan ditunggu-tunggu tentunya. Baik, terima kasih Ji Rahman. Nampaknya sebenarnya banyak sekali perbincangan yang ingin saya kulik-kulik sebenarnya kan, tapi kita terbatas oleh waktu. Terima kasih atas kehadiran Ji Rahman di Dharma Negara Alaya, atas kesempatannya saya juga bisa mewawancarai Ji Rahman. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang Ji. Oke, saya tutup dengan selfie bersama ya, biar kita ada dokumentasi sama Ji Rahman. Kalau teman-teman kan kita bareng gitu. Kita selfie ya Ji ya. 1, 2, 3. Baik. Sudah jadi? Tidak 2 kali. Saya tunggu.
Baik, terima kasih Sobat Kreatif Kota Denpasar sudah menyaksikan segmen Art and Creative Talks yang merupakan serangkaian dari acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, seluruh tayangan kalian bisa saksikan di denfest.creativity.id dan ada juga marketplace khusus untuk UMKM Kota Denpasar. Jadi UMKM Kota Denpasar masih tetap bisa berjualan secara online dan Sobat Kreatif bisa berbelanja secara online. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah!